Pemirsa, viral seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan langsung menelpon di Rut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Saya ada kepada Pak dari Kabupaten Kecil, Pak. Ini. Jadi Pak Rektor, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perum Bulog untuk segera mengirim beras ke Alor NTT. Pak Rektor. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perum Bulog dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Grobogan dihebohkan dengan iring-iringan pengantin pria sambil membawa seserahan ke rumah mempelai wanita di Desa Ketro, Karanggayung, Grobogan, Jawa Tengah. Pernikahan unik dengan mas kawin sebuah eskavator dan 2 mobil mewah dengan total nilai mencapai 2 miliar rupiah. Pernikahan bak sultan antara Riko Roberto Syah dengan Laila Nur Fadilah ini viral di media sosial setelah diunggah para tamu undangan dan warga sekitar. Dengan dibantu modal oleh ayahnya, Riko yang sudah mempunyai 2 alat berat, kemudian membeli alat berat baru khusus untuk mas kawin senilai 400 juta rupiah. Riko yang bekerja sebagai kontraktor mengaku sengaja memberikan kejutan kepada calon istrinya dengan memberikan mas kawin yang beda dari lainnya. Setelah menikah, alat berat ini akan digunakan sebagai sarana untuk mencukupi kehidupan sang istri. Rencananya pasangan pengantin muda yang berkenalan lewat media sosial pada November 2025 lalu ini akan melanjutkan usahanya di bidang kontraktor dan sewa alat berat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Guys, korban orang ketiga, oleh-olehnya yang ini gitu. Alat berat menghancurkan bangunan rumah dan toko di Desa Watu Bonang, Ponorogo, Jawa Timur. Rumah ini rupanya sengaja diratakan dengan tanah karena kekecewaan pemiliknya. Urusane selundupane nggawa bojone wong warang iki ya urusane bangunan. Sang istri kecewa karena selama 4 tahun setelah menikah, keduanya melakukan usaha jual beli di toko ini. Namun, sang suami tergoda wanita lain dan selingkuh. Selain menghancurkan bangunan toko dan membawa semua barang dagangan, sang istri juga mengajukan gugatan cerai. Upaya damai sudah dilakukan, namun tidak ada titik temu. Kini suami istri ini menunggu proses perceraian. Keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing di desa tersebut. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Empat kios terbakar hebat di Jalan Profesor Dr. Latu Menten, Tambora, Jakarta Barat. Jaya 65, Jalan Latu Menten. Warga sempat berupaya memadamkan api, namun api semakin membesar. Kondisi ini menarik perhatian pengguna jalan yang tengah beraktivitas. Setelah ada laporan warga, petugas pemadam dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi kejadian. Berselang 1 jam, kobaran api akhirnya padam. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di salah satu kios. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang remaja harus berhadapan dengan hukum setelah menyerang seorang remaja berinisial MAN di Beji, Depok.
Belakangan diketahui pelaku nekat menyayat leher korban lantaran terbakar api cemburu. Peristiwa penyerangan terjadi Selasa dini hari. Korban hendak pulang untuk istirahat setelah bertemu dengan kekasihnya yang lokasinya bersebelahan dengan tempat kejadian perkara. Saat menutup warung, pelaku menggedor pintu. Pelaku kemudian tiba-tiba menyabet leher korban setelah korban membuka pintu. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Korban kemudian minta tolong rekan kerjanya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat luka menganga di leher ini, korban harus mendapat 13 jahitan. Aksi penyerangan diduga motif asmara cinta segitiga. Pelaku cemburu kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran sempat melawan saat ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ASN di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial karena candaan meminta fee proyek 1% saat live di media sosial. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun langsung memberikan sanksi. Sementara itu pemirsa, konten kreator Muhammad Janah alias Big Mo mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait konten promosi liquid rokok elektrik. Kamu kendalanya di apa? Aku bantu. Gak usah apa biar nggak mau bagi-bagi. Seorang wanita ASN Kabupaten Bandung Barat ramai diperbincangkan warganet lantaran siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Ia pun viral karena candaannya minta fee proyek 1% kepada rekannya. Bantuan saya, jadi saya berapa persen? 1%. Akibat perbuatannya, Pemkab Bandung Barat langsung memanggil ASN itu untuk dimintai klarifikasi. Mohon maaf atas video yang sudah... Meski membantah melakukan siaran langsung pada jam kerja, yang bersangkutan langsung ditegur dan terancam sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak P3K paruh waktu. Ketika jam kerja berlangsung. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang secara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam dan hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Seluruh ASN di Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Nomor 1 kok nggak ada di sini. Liquid nomor 1 liquid nomor 1. Konten kreator Muhammad Janah alias Big Mo menuai kecaman warganet di media sosial. Ia diduga melibatkan sejumlah anak di bawah umur mempromosikan salah satu merek liquid rokok elektrik. Kini Big Mo harus berurusan dengan polisi. Ia dicecar penyidik Polda Metro Jaya 40 pertanyaan terkait konten promosi tersebut. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya masih berstatus saksi lantaran proses hukum baru tahap penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video perundungan seorang siswi SD di Jember viral di media sosial. Mirisnya aksi tersebut diduga terjadi di sekolah saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Viral di media sosial aksi perundungan terhadap seorang siswi SD negeri di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Dalam rekaman, korban mendapat perlakuan kasar mulai dari kerudung ditarik, rambut dijambak hingga dipukul dan ditendang. Peristiwa diduga terjadi saat kegiatan gelaran ekstrakurikuler pramuka. Mirisnya, video diduga disebarkan dan beredar di media sosial oleh teman pelaku. Buntut viralnya video, Dinas Pendidikan Jember bersama pihak sekolah, wali murid serta TNI Polri melakukan mediasi. Mediasi hari ini masih terus berjalan, mudah-mudahan nanti ada titik terang ya, karena memang ini sesuatu yang tidak kita inginkan semua. Harapannya nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini dan tetap saling kekeluargaan gitu. Kasus ini diharapkan dapat segera selesai dan tidak terulang kembali agar lingkungan sekolah kembali menjadi tempat aman bagi para pelajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat tega membunuh ibu kandungnya dan juga membuang jasadnya ke sumur. Pelaku kesal lantaran terus-terusan disuruh ibunya sholat subuh. Warga Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita tua di dalam sumur. Warga sebelumnya temukan banyaknya darah berceceran dari pintu belakang rumah sampai lubang sumur.
Usai menggelar olah TKP dan periksa saksi, polisi menangkap anak korban di wilayah Brebes. Setelah diinterogasi, pelaku pun mengakui bahwa telah membunuh ibunya sendiri yang telah berusia 71 tahun. Pelaku menganiaya ibunya dengan palu hingga korban tewas lalu membuang jasadnya ke sumur di rumahnya. Ironisnya, pembunuhan dipicu lantaran pelaku kesal terus-terusan dibangunkan sholat subuh oleh korban. Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Jadi dari tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban dan palu yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika News melaporkan. Pemirsa, misteri hilangnya wanita bernama Paramita Titania Angelica atau Mita asal Botodongga, Kecamatan Majaoleng, Kabupaten Wajo selama hampir 2 tahun akhirnya terungkap. Polres Wajo berhasil menangkap seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan korban. Misteri hilangnya wanita bernama Paramita Titania yang dilaporkan sejak Agustus 2024 akhirnya terungkap. Jasad korban kemudian ditemukan di dalam jurang curam dengan kedalaman 50 meter di jalur Seba-Seba, Desa Kalono, Morowali. Sejumlah barang milik korban turut disita, diantaranya pakaian, gelang, kalung, cincin, dan anting. Usai penyelidikan, polisi pun menangkap pelaku di Dusun Mau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui bekerja sebagai sopir travel dan merupakan orang terakhir yang bersama korban. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku mengaku memukul leher korban menggunakan kunci roda. Setelah mengetahui korban tewas, pelaku mengambil 2 ponsel, dompet, serta kartu ATM milik korban. Selanjutnya pelaku membuang jasad korban ke dalam jurang lalu kabur. Motif yang diungkap polisi diduga karena pelaku sakit hati terhadap ucapan korban. Merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun setelah dibayar. Aparat Polres Wajo selanjutnya akan menyerahkan pelaku ke Mapolres Morowali guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor wanita tewas usai menabrak truk parkir di pinggir jalan di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Rekan korban yang tiba di lokasi terlibat baku hantam dengan seorang warga karena dilarang membuka penutup jasad. Seorang pemotor wanita menabrak truk parkir di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Simpang Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerasnya hantaman membuat korban tewas di lokasi kejadian. Keluarga korban yang tiba di lokasi terlibat baku hantam dengan warga lantaran dilarang membuka penutup jasad korban oleh salah seorang warga. Kecelakaan bermula saat korban melaju kencang dari arah Marelan menuju kawasan Simpang Kantor. Diduga korban hilang kendali dan menabrak truk yang parkir di pinggir jalan. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera dibawa ke rumah duka. Sementara itu, peristiwa kecelakaan ini dalam penanganan petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Mobil yang baru saja membawa ayam tiba di alun-alun Kendal, Jawa Tengah. Ribuan warga yang sudah menunggu langsung merangsek mendekati mobil. Akibatnya pembagian ayam pun ricuh. Miris, banyak warga termasuk anak-anak yang terjepit akibat mereka berebut pembagian ayam yang dilakukan peternak ayam. 15.000 telur ayam pun ludes direbut warga dalam waktu setengah jam. Hal serupa juga dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Yogyakarta. Ribuan ayam dibagi-bagi di kawasan Jalan Malioboro dan menjadi rebutan warga maupun wisatawan. Dalam aksi ini mereka menuntut diturunkannya harga pakan serta dinaikannya harga telur sehingga peternak tidak merugi. Tim Liputan A-News melaporkan.
Pemirsa, viral seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan langsung menelpon di Rut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras ke Alor NTT. Pak Rektor. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perumbulok dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, titik api baru terus muncul di kawasan Dingkik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan pun terus berjibaku padamkan kebakaran yang melanda 520 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Sejak Minggu sore, 14 titik api baru muncul di kawasan Dingkik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan pun terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 520 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Mundur. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung mengecek lokasi. Emil pun menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran tetapi juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup total demi keselamatan para pengunjung. Awalnya titik api diduga berasal dari Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang bukan kawasan wisata. Dugaan sementara kebakaran akibat ulah tangan manusia. Cuaca panas di musim kemarau kemudian membuat api dengan cepat menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.